Dia biasanya di balkon depan. Kayak dia tuh ngasih tahu, kamu tahu nggak kalau ada yang ikut? Tak anggap aku ngalamun ya posisi. Tapi ngerti wong kuwi aku ngopo. Pas mahkota udan. Sing moto ki sampe bingungi beda angle, beda wajah kuwi, Mas. Sugeng Rahayu, halo, saya Silo Sireng, masih di channel nge-review mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Kali ini kita akan mendengarkan pengalaman mistis dari seorang artis kota Semarang, penyanyi Mbak Resa Lawangsewu. Halo Mbak, Sugeng Rahayu, dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ati sing Dari Canan tuh. Iya enggak. Teman akrab kok ya. Gitu. Nah, ini kan kita ngobrol pengalaman mistis nih tentang apa ya, kejadian-kejadian yang jenengan alami gitu Yep. Ya kan. Pertama kali ini kan saya mau ngulik ini. Nama Anda kan nama ikon Kota Semarang, Lawangsewu, Resa Lawangsewu gitu. Yoi. Itu asal usulnya kayak gimana itu? Asal usulnya sudah banyak yang tahu nih. Maksudnya nek biasa ya. Buat intro asal aja. Iya. Santai banget. Itu temanku senior MC yang ngasih nama itu, tapi kebetulan klop karena kan nyari khasnya Semarang apa sih gitu. Nek lumpia dipangan loh. Ya. Jadi Lawangsewu. Wih, iso klop ya? Kayaknya direstuin. Lah, kok bisa direstui? Apakah jenengan pertama nih sowan ke Lawangsewu terus mendapatkan wahyu atau apa gitu? Justru aku ke Lawangsewu itu malah udah pakai nama itu sekitar 1 tahunan. Jadi wes mulai orang wes ngerti ki Resa Lawangsewu, aku malah baru kesana. Karena aku dikasih saran sama orang coba sowan gitu kan, sowan karena harus dipakai namanya. Secara batiniah wijian, supranaturalnya gitu. Datang ke sana waktu itu masih gelap, lampunya belum ada. Kita masih pakai belum dibuka secara umum ya. Masih pakai senter, terus bawah tanahnya juga masih boleh dimasukin. Nah, waktu pertama datang ke sana, aku kaget karena pemandunya itu tiba-tiba aku baru masuk pagar. Loh, Noni. Wah, Noni siapa nih gitu. Kan aku kaget tuh. Itu yang bilang berapa? Pemandu yang jenengan gitu. Karena kan sebagian besar pemandu sana itu kan pas bisa melihat dan tahu kan. Noni gitu. Hah, Noni siapa? Lah kan Noni Elena, bukan. Nama saya Resa. Noni Elena. Loh masa? Iya. Soalnya yang bisa keluar masuk tuh cuma Noni gitu. Secara supranaturalnya yang bisa keluar makhluk masuk. astralnya. Makhluk astralnya. Ada makhluk astral di Lawangsewu yang bernama Noni Elena. Jadi yang bisa keluar masuk itu cuma dia. Kalau yang lainnya nggak bisa keluar, cuma di dalam stay. Diikat lah, katakanlah diikat di situ. Nah, terus lah itu Noni siapa? Kan aku bilang gitu. Salah satu nunggu di sini, Mbak. Dia biasanya di balkon depan. Terus di atap paling atas lantai 3 di deket tangga yang gini. Tangga lingkar. Biasanya di situ. Terus sama di tangga utama besar ya, ada kacanya. Nah, biasanya di situ. Keduanya gitu. Loh, saya nggak tahu, Mas. Yaudah nanti coba tak ajak ke sana ya. Siapa tahu kan ketemu dan interaksi. Tuh. Ketemu dengan siapa, Pak? Ketemu sama Noni. Noni. Terus aku pernah ditunjukin fotonya dia, fotonya Noni. Itu kan dulu awal-awal tuh ada tuh yang foto-fotonya orang-orang yang Belanda itu tuh. Dia tuh yang pakai topi yang tinggi, pakai gaun,
sebelah bapaknya. Oh, fashion orang Belanda dulu. Nah ya, itu bapaknya dia. Jadi dia itu anaknya yang punya Lawang Sewu. Oh dulunya. Dulunya. Dan dia meninggalnya ketika Jepang datang. Jepang menyerang. Karena kan dulu kalau waktu Jepang datang itu kan merkosa nih tuh. Ya, anarki lah. Anarki lah ya, cewek-cewek dia tuh kan nggak mau. Jadi dia melarikan diri. Terus sampai terbunuh itu ya. Bunuh diri. Oh, bunuh diri Noni Elena itu. Karena dia nggak mau. Oh, lebih baik dia memilih mati ketimbang dia menyerahkan tubuhnya kepada orang-orang Jepang. Nippon. Gitu. Nah, itu cerita itu jenengan dapat dari guide-nya Lawang Sewu atau Anda mendapatkan apa ya selingan cerita dikit ya gitu. Benar. Gitu. Awalnya dari guide-nya dulu. Karena aku percaya nggak percaya ya Mas, karena aku juga nggak ngerti tuh. Awalnya guide-nya dulu. Tapi lama kelamaan ketika anak-anak yang bisa melihat itu bilang sama aku beberapa, terus aku jadi mungkin iya gitu. Kamu sering mungkin gini, teman-teman di luar itu jenengan sering kayak bilang Noni gitu ya? Bukan Noni, kayak dia tuh ngasih tahu, kamu tahu nggak kalau ada yang ikut gini gitu. Ada yang ikut, cewek cantik gitu kan. Waktu dia cantik, waktu nunjukin kalau cantik. Oke. Katanya temanku yang bisa melihat itu, kalau dia nggak suka sama orang yang aku hadapin, dia menunjukkan wajahnya yang rusak, yang ketika dia meninggal, tuh. Tapi kalau dia suka, ya tunjukin yang cantik. Jadi awal dari komando tuh bilang bahwa Noni ini ikut aku. Ya aku kaget tuh Mas. Kok ikut? Kenapa? Alasannya apa dia ikut sama aku? Iya kan? Logika ya. Benar. Pertama, dia minta didoakan. Didoakan karena menurut dia aku dan dia seiman. Dengan cara kita gitu kan. Didoakan. Ya aku setiap kali berdoa juga nyebutin nama dia gitu. Karena dia sudah berpesan seperti itu kan, dan dia tidak mengganggu menurutku. Dia nggak ganggu secara negatif ya. Selama ini yang aku tahu dari cerita teman-temanku yang bisa lihat itu, justru dia melindungi dan menjaga gitu. Karena ketika dia nggak ada, ketika dia meninggal itu seusiaku. Dia masih remaja kan, ya mungkin itu tadi kali ya Mas. Berarti kalau melindungi Mbak Resa, konotasi melindungi itu kan berarti dari energi-energi negatif, ya kan? Mungkin ada yang iseng nyakitin Mbak Resa secara astral atau sebagainya, kayak gitu. Dari hal itu pasti ada atau pasti aku sih yakin sih Anda memiliki pengalaman yang konyol di luar logika gitu, apalagi jadinya di dunia entertainment gitu loh, ya kan? Jenengan terkenal, eksis, ya kan? Itu punya pengalaman di situ enggak? Dan Mbak Noninya mungkin terlibat ya untuk melindunginya di situ ya? Kalau ini aku ambil dari rumah dulu ya. Kalau di rumah, kadang kalau aku tidur tuh kayak ada pintu kamarku nih habis buka terus tutup lagi gitu. Buka ya secara pegangan itu ya? Engselnya kelak terus klik gitu loh. Kayak tiap pintu kalau habis buka terus tutup gitu loh. Iya. Ya mungkin aku masih main logika karena ala pikirku paling mamaku, nenek, bapakku. Oh iya. Karena aku kalau tidur nggak pernah tak kunci. Halo paling mama bapak gitu kan, atau enggak angin kali gitu kan, aku mikir gitu. Angin sampai gerak. Tapi kan iki kan ning jero omah gitu. Sedangkan aku nggak pernah pakai kipas angin. Terus apa? Gitu. Awal-awal aku kayak logika aku sih main sih positif sih, alah paling ngopo sih paling.
Ternyata berkali-kali itu tak coba, aku tanya mama aku bapak, dia bunyi udah ke kamarku, ngapain lu ke kamarmu, wis turu kok kan gitu. Orang jam 12 ke atas sekitar jam 2 jam 3 mas, karena aku emang cah insom ya, tidurnya itu pagi-pagi. Terus abis itu aku penasaran, ini apa sih gitu. Ternyata aku tanya sama guru spiritual, karena aku punya jadi penasehat dalam hal seperti itu ya. Ya kan aku dia mas, karena Jojo opo gitu. Katanya yo kuwi noni nilii gitu. Nengok kamu baik-baik aja apa enggak gitu. Terus pengen interaksi juga. Mungkin pengen interaksi, cuman kan karena aku durung iso toh mas. Yo maybe dia ikut tidur kali sama aku, tapi kan aku enggak tahu. Bahkan bisa jadi dia setiap hari ketika aku tidur sering datang, tapi jenenge wong turu nek wis angler ki ora ngerti apa-apa lho Mas. Oh iya. Enggak. Ra peduli juga lho, wis turu wae ya. Mungkin pulang perform. Mungkin dia seperti itu. Ya awalnya emang ra percaya. Mbok ndak iya to gitu. Isi positif lah, positif logika terus sing tak main. Berarti si Elena ini, si Noni Belanda ini sifatnya kayak temen ya? Iya, sahabat, kakak mungkin nganggepnya. Terus kayak kemana-mana pasti ikut. Mungkin aku mikir gini mas, dia tuh kayak di sini nggak punya temen gitu. Jadi ketika ngerti aku, cair lucu gemesin gitu. Jadi kan, jadi dia mau ikut sahabatan sama aku, anaknya kocak gitu loh. Ya enggak. Tidak apa, memang makanya aku pertama kali lihat jenengan kan orang lahir di Jogja ya, Sleman, ada dan banyak kultur Jawanya gitu loh. Wajah jenengan kan memang ada kayak noni gitu, apalagi pakai yang baju fresh itu yang warna kuning gitu, merah itu kayak memang kayak noni itu jenengan apa noninya Elena yang saya lihat ya? Mas, aku itu temanku dulu, bukan teman, banyak orang yang bilang bahwa itu dia. Soalnya aku kadang kan geli ya, dulu pra remaja ki mesti muka aku jerawatan, wajar lah ya mas. Pasti ya. Pra remaja ki jerawatku gede-gede. Awalnya aku cuma mikir, halah wong iki paling ngefans ngono aku ayu, ngono ayune ya Allah nek. Pikirku, halah paling dia ngefans karena muni ayu ngene. Ternyata beberapa orang yang tahu, kan aku nanya karena aku penasaran nih, saya nganggo pikiran logika dan positif. Kenapa tuh wong iki kok muni aku ayu padahal aku jerawatan kok ngene, wajah rusak dan lain-lain. Ya karena aku mau noni sini kono. Jadi dia yang muncul, bukan kamu. Pantesan. Kenapa aku sendiri? Bersyukur ya mbak. Bersyukur. Berarti segi teman secara makhluk gaibnya memang positif ya. Terus ketika jenengan perform itu kan Noni Belanda ikut. Karena Noni Belanda ikut katanya kan bisa juga menjaga jenengan secara kegaibannya. Itu jenengan pernah punya pengalaman di entertainment yang tidak enak enggak? Atau pengalaman mistisnya? Mistisnya? Ya di luar logika lah. Misal otomatis jenengan banyak diserang lah, terkenal gitu atau piye? Ya awalnya yang mau mas, aku kalau hal-hal gitu selalu tak bawa logika dulu. Oh iya. Pasti tuh. Karena aku mau langsung sing suzon mbek wong kayak gitu tuh aku enggak mau. Jadi tak ke logika sih. Aku pernah kecelakaan mobil. Jadi pas posisi kecelakaan itu aku udah 8 tahun nyetir. Dan baru itu aku bener-bener nabrak. Parah berarti. Lumayan. Iya, sampai parah. Kape sampai buka. Jadi parah itu. Jadi efek keluar pasti. Enggak sampai, alhamdulillah enggak sampai keluar. Karena kan ambil ki mobil gue depannya baja, jadi orang sampai anu lho mas. Tapi nek dinamo kena, mesin kena, wes turun mesin wes bawa aku. Aku nggak ngerti dan masih ada sih yang melindungi. Yo aku percaya mbak Tuhan. Ya. Aku percaya. Ketika aku masih diselamatkan berarti aku masih diharapkan di dunia ini untuk berbuat yang baik. Dan bermanfaat untuk orang lain. Dan bermanfaat untuk orang lain.
Oke, aku bersyukur, wah posisinya aku bersyukur banget pas aku mbek mamaku cek iso ngekek lho ning jero. Posisi nabrak kuwi. Heeh. Jadi rem ki wis tak bener-bener tak injek sampai aku berdiri. Posisi duduk loh, aku sampai berdiri. Karena waktu itu aku posisi banter, aku ngejar waktu. Mau perform, aku takut naik telat. Di daerah mana itu, Mbak? Performnya mau ke Rembang. Oh, ke Rembang. Itu di Lingkar Kudus. Jadi kecelakaannya. Kan aku ambil start ki, posisi ki kabeh wis tak awal-awal Mas, maksudku logika. Alah ki mesti gara-gara aku mau banter, aku mau sok-sokan nyolong start, bangjo, sok-sokan ngene-ngene. Wah, iki mesti diguyu ki wis mburi-mburiku kan gitu. Masih kepikiran seperti itu. Halah jenenge wong kecelakaan kan paling ki karena aku lalai, karena aku udah hati-hati, pikirku kan ngono. Selang beberapa waktu setelah kecelakaan, kembali lagi orang yang tahu seperti itu. Ada pihak ketiga. Cerita ya. Mungkin dia gatel kayak aku kudu ngandani cah iki guru opo ki. Si info ya. Ya, dan aku nggak cerita loh sama dia nek aku habis kecelakaan. Kuwi aku kecelakaan pelat langsung tak copot kabeh Mas, karena aku nggak mau sampai nyebar neng sosial media dan lain-lain, aku nggak mau. Kuwi aku bener-bener rahasia ketika itu. Aku cuman lapor ke aparat setempat sama bapakku, tak telepon di Semarang langsung OTW sama depan rumahku sama papa angkatku. Itu yang tak telepon cuma orang-orang deket karena kan biar mereka tahu dan bantu gitu loh. Posisi cewek-cewek loh Mas, aku mbek mamaku kan daripada rak mudeng apa-apa ya toh. Terus wis rahasia banget, aku nggak cerita siapapun dan itu berita kan nggak nyebar. Ketemu sama salah satu orang yang pintar itu. Dia bilang, kemarin kamu habis kecelakaan. Hah? Kok tahu? Karena aku nggak cerita nih sama siapa nih. Iya tahu lah. Ya emang kenapa? Katanya ada yang bikin. Hah? Serius? Ya aku kaget loh. Loh kenapa? Kenapa kok sampai ada yang seperti itu? Loh, mungkin karena posisi itu kan aku lagi naik lagi naik daun ya, lagi eksisnya. Ada yang nggak suka kali, atau ada yang gimana kan aku juga nggak ngerti Mas. Pikirku sama ki aku nggak tahu piye deh mbek orang. Aku nggak pernah sing ngapa-apa, aku cuek. Aku tipe orang yang cuek ya. Butuhku kerja, bayaran, pulang. Besok sekolah, udah kayak gitu aja. Namanya orang nggak seneng kan juga kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu dalamnya hati orang tuh, kita nggak pernah tahu. Ya juga awalnya emang nggak percaya mosok terus gitu. Tapi dia ngasih tahu yang mungkin bin aku so nerimo gitu loh, bisa percaya sama dia gitu. Ya aku sebenarnya percaya sama Tuhan gitu. Terus karena Tuhan kan mungkin nyampe ke dewi toh Mas, mungkin ada perantaranya gitu kan, ada yang nyampein. Katanya ngincernya aku, tapi kena plat nomorku. Bahagia aku dengan logikanya tuh, loh jeneng wong tabrakan, kosok aku langsung kena kan mungkin dong aku ngincer mobil. Ibarat kata nih aku naik motor baru langsung kena aku bisa. Tapi kan ini aku nggak mobil. Kena, yuk enggak mau maksudnya, ya gue cah logikanan, cah positif ki wangel ya. Ya ngincernya itu namamu tapi dilelah kena nama neng platmu itu kan 23 SA. Resa. Padahal yang dimaksud tuh resa kamu, resa yang bernyawa, bukan resa yang benda. Atas nama toh. Gitu, atas nama toh. Kamu dilindungi lagi. Waktu itu masih Noni, masih Elena di situ. Loh siapa? Lah kamu tahu nggak ada yang ikut kamu? Yo, kayak ono sing ngomong, cuman aku sih urung begitu percaya kan aku bilang gitu. Lah yo kuwi, Noni, Elena gitu. Oh iya loh, dia sekarang ada di belakang. Nah gitu kan. Wow, aku langsung merinding loh Mas. Berdua dia tuh ikut kamu terus. Tapi karena kamu nggak tahu, jadi kamu nggak bisa lihat. Ya, sing isoan dulu orang-orang yang paham seperti itu. Oh ya aku terima kasih dong Mbak DN. Aku bilang gitu nih ya. Yo. Tapi
makasihnya kamu tahu nggak dia pengennya apa gitu. Ya aku pernah dikasih tahu nih sama pemandu dia pengennya gini. Ya udah, dia cuman pesen minta didoakan jangan lupa sama orang yang di bawahmu. Orang yang di bawah. Dan di bawahmu itu dalam arti yang masih kekurangan. Oke. Berbagi. Berbagi untuk sesama. Mulia sekali. Ya, aku terus iya. Baru respect kamu sama Noni mungkin. Baru kejadian itu kan kayak berarti emang dia ada gitu. Respect ya langsung ya. Ya meskipun aku tetap enggak lupa sama Tuhan. Iya. Segala hal apapun yang diberikan oleh Tuhan itu kan pasti ada perantaranya. Mungkin dia bisa jadi perantaranya. Iya. Ya terus aku jadi kayak oh ya berarti dia baik nih. Mungkin dia pengen nunjukinnya dengan cara seperti itu. Dari jenengan kan tadi bilang secara statementnya jenengan di tahun itu kan lagi viral-viralnya, lagi eksis-eksisnya, ya kan? Serangan itu aku yakin nggak hanya satu kali itu toh. Ya, kayak gitu. Apalagi jenengan performnya kan pasti kan di daerah-daerah agak-agak masuk ke hutan atau apa gitu kan. Pasti kan di tempat-tempat itu kan juga wingit ya, semacamnya kayak gitu kan. Betul mas. Kok jenengan bilang betul lagi, pasti ada pengalaman yang lebih unik atau yang lebih fantastis. Nyerang ke aku langsung, alhamdulillah jarang kena. Justru malah ke mamaku, karena mungkin darah dagingnya ya. Mamaku tuh sering bilang kayak, "Bu, rasanya kayak aneh gitu, nggak kayak biasanya gitu." Terus kalau di panggung, aku masih mikir positifnya adalah kita ini orang luar datang ke tempat itu, dimana yang suatu tempat pasti ada hal-hal seperti itu. Nah, ada. Nah, betul. Buku leluhur di situ, entah dia apa. Aku pernah mas perform. Dia tuh kayak di pinggir sawah gitu kan. Kirinya tuh sawah semua. Pokoknya kuwi wis koyo sawah kabehnya lah mas. Sebelah sini ada pendoponya. Tapi kalau orang situ kan udah paham nih harus izinnya seperti apa. Ya katakanlah secara dari talent tuh udah terima bersih. Mereka sudah tahu lah. Aku perform, posisi aku nyanyi. Jauh di sana itu ada api. Koyok kebakaran. Tapi karena ada kayak garis fata morgananya itu. Oh iya. Di sana pas apinya muncul, gensetnya mati. Aku nggak ngerti ya mas. Itu berarti langsung listrik padam ya? Cuman aku pengennya positif meneh kan. Halah, pipala aku salah delok. Atau aku mungkin kui mau paling mau obong-obong sawahe ben sesuk iso ditanduri meneh. Aku kan mikir kan gitu. Aku balik genine ki hilang dan nggak ada asap. Tapi kalau api tanpa asap. Nah, kalau api mati kan pasti ada asapnya. Kok rano? Aku muter balik nih, aku ngeliatin lagi, tak mati tenanan bener tak mati. Itu nggak sama sekali mas api. Nih lokasi dulu. Jadi set mati ki sekitar 2 atau 3 kali. Dalam satu kali event itu. Yang nyanyi pas jenengan apa pas giliran teman-teman juga? 2 kali aku, sekali teman. Ada apa dengan Anda? Mana posisi nih gini? Aku kadang ki pakai wahyu mas, misalnya cik nyanyi ngono terus ono apa-apa kesalahan teknisnya. Aku ki, Jojo, saya malah aku Jojo udah kayak, di dewe loh, cuman kan. Aku pembahas sial nih. Aku positif terus. Aku di situ ikutan berdoa karena kan kita manusia pasti punya keyakinan masing-masing ya, masih percaya dengan Tuhan deh. Aku berdoa dilancarke, aja mau nanes, pokoknya sampai bar.
Itu kejadiannya sama, api meneh teko koyo dibalik kejauhan di balik rumput orang rumput padi bukan jagung kok api meneh terus kayak ngono terus mati meneh terus gue bolak-balik ya mungkin di situ tetap ada orang yang dianggap sesepuh kan iya bin tetap lancar mintanya apa itu event apa sih kak kalau bertanya maaf apa itu event kawinan atau bedah bumi atau iya kayak apa apa sih sedekah bumi ya apa pas kayak petulasan ya pokoknya acara umum dari kampung gitu loh ya kayak ngomong mas karena di suatu daerah tuh pasti pendopo disakralkan ya apalagi itu daerah mana Mbak? Disebutin daerah kayak Pati Pati ya aku lupa Jawa Tengah ya Jawa Tengah ya banyak kejadian unik sebenarnya mas karena aku nyanyinya kan juga pelosok tekan dinding tau mas jadi lumayan unik kadang nek pas ora klik di tempatnya ki hawane kok aku dewe kayak ora enak kayak kok tumben entah aku lelah koyok lelah padahal aku nggak habis ngapa-ngapain entah baru datang ya padahal ya entah aku ngantuk entah hawan ini kudu emosi kayak ngono kayak nggak siap untuk di situ gitu. Terus untuk menetralisir itu jadinya biasanya ngelakuin apa? Manggil noni Elena atau apa bersugesti positive thinking atau gimana? Sugesti positif biasanya aku. Oh yes. Oke. Nanti di situ mungkin akan membantu tanpa bicara ya. Oh iya. Bisa jadi itu. Oh iya satu hal lagi aku penasaran nih. Saya kan punya kontaknya jenengan juga follower Instagram jenengan dari waktu kecil aku dari TK udah follower jenengan. Saya masih. Ki tak potong sorry ya. Oh, iya. Ini kan tadi aku bahas sama Elena ya. Tapi dari waktu ke waktu ketika aku bertemu orang yang tahu seperti itu, kui ngadainnya mesti tambah terus sih yang melu aku bingung ya. Bentar. Ketemu orang yang tahu kan hal itu berarti orang yang memiliki sixth sense, ya kan secara pengetahuan metafisikanya. Yep. Memberitahunya seperti apa kayak tadi? Yang ikut semakin banyak itu maksudnya apa? Followernya jenengan. Gitu. Atau karyawannya jenengan atau apa ini? Fans. Ya seperti Elena tadi loh. Makhluk goib. Nah, hal seperti Elena tadi. Jadi kan aku ketemu sama orang bener-bener berbentuk orang yang tahu hal seperti itu kan nggak 1-2 mas. Yeah. Lah aku kayak awalnya orang begitu. Malah paling yang ngapa sih wong siji tok lah kok semakin banyak orang yang tahu seperti itu omongannya podo padahal itu berbeda orang tapi hampir sama identiknya seperti apa itu kalau diomong itu hampir sama gitu. Berarti jenengan memiliki daya magnet secara kegaiban atau punya tempat wadah untuk para penghuni goib untuk ikut ke jenengan. Mungkin ya karena ada yang bilang seperti itu. Atau ikut karena ngefans sama Noni Elena. Yo, gue mungkin ada ya. Tapi impactnya yang jenengan rasain apa berarti? Kalau orang banyak yang jenengan orang mesti lebih dari 5 nih. Yang bilang, "Ini Loris, kamu yang ngikutin makhluk kasarnya banyak." Ya toh. Lah, yang kamu rasain sendiri itu seperti apa? Misalnya orang-orang yang enggak gitu kan rata-rata kan sering dapat ketemu di mimpi atau merasa badan berat atau gitu. Nah, jenengan sendiri pengalamannya seperti apa? Pengalamannya kalau begah mungkin itu kayak ada penolakan kali ya. Gesekan. Aku tuh sering skip mas. Sering skip tuh dalam arti tak anggapnya aku ngalamun ya posisi tapi ngerti wong kuwi aku ngopo ada yang lagi diskusi sama orang makhluk astral padahal itu aku di situ ngerti dia itu aku
dan aku nggak sadar nek lagi ngobrol ngerti kok aku dulu atau ngalamun ternyata tuh ngobrol. Dan kenapa dia bisa tahu bahwa itu bukan aku? Pertama aku kan kocak. Aku nek jangan ngobrol langsung serius mas. Energik banget. Dan kayak bocil ngono lho, kayak bocah sing senane guyon dan lain-lain. Tapi ketika aku skip yang menurutnya dia itu bukan aku, bener-bener dewasa, temuwo, bijaksana, langsung jadi karismatik. ngono mas. Aku ngerti ya. Terus ada yang takut lihat mataku, aku ngerti kenapa. Mbok dia waktu jatuh cinta be aku, mbok pengen aku rak paham ya. Iki logikaku loh, iki pikir positifku ya kan. Kalau biar teman-teman review mistis merasakan pengalaman dari orang lain juga melihat jenengan kan, otomatis kan yang di depan jenengan ada aku dan teman-teman kru di belakang. Yap. Makanya tadi ngobrol sama jenengan pun jarang sekali melihat apa ya, your face ya. Your face. Takutin ya. Kan takutin, kayak takut secara apa ya, segan mungkin. Kayak, aku sih menghormati ladies first lah mas deh. Apalagi saya juga orang Jawa kan, tidak pernah saya diajarkan kalau ngobrol harus tunduk lah gitu. Apalagi sama cewek sama yang lebih tua kayak gitu. Kalau jenengan itu beda gitu, maksudnya kayak ada sosok saya tuh segan sama jenengan gitu, pengalaman saya. Itu yang tak rasain gitu. mas. Aku tuh kadang bertanya-tanya, nek pas jadi diriku yang asli, kenapa ya orang-orang tuh pada segan sama aku, bahkan nek ngobrol aja nggak berani liatin. Saya kenapa ada aku kecerok gini loh, aku lucu, gemes, tapi kenapa pada segan? Mungkin secara pandangan umumnya, jenengan kan seorang public figure, apalagi di kota Semarang yang kecil, jenengan kan terlalu famous ya. Itu logika. Iya kan. Okay. Ngobrol sama jenengan tuh mesti kayak apa ya? Pantas nggak sih saya duduk bersama kayak Mbak Risa ngobrol bareng kayak gitu, secara logik. Cuma kalau saya sendiri kan udah kenal sama jenengan juga, dan saya ya hitungannya udah akrab. Cuma ya aku kalau pas ngobrol sama jenengan, kecuali bahas tentang project pun aku selalu nggak pernah lihat your face gitu. Paling kalau ini sesekali dan sebagainya gitu. Karena saya ngerasainnya tuh jenengan kayak punya karismatik, gede, bijaksana banget. Entah dulunya mungkin aku nggak ngerti ya, gitu. Seorang apa ya, pejabat tinggi di waktu kerajaan juga aku I don't know. Di kehidupan yang lain, mungkin kehidupan yang lalu gitu. ya. Makanya kayak saya bicara kayak misalnya bicara sama Pak Gubernur kan pun saya tidak boleh lihat mukanya kayak gitu. Emang gitu? Ya secara kultur karena kan dia lebih tua, lebih senior kayak gitu kan, saya harus menunjukkan hormat kayak gitu. Ya itu sama saya ngerasain ke jenengan gitu. Apakah orang-orang di luar sana sama statementnya kayak aku gitu? Aku pernah dapet DM di Instagram, itu bilang kamu dahulu itu adalah seorang ratu, dan nantinya kamu akan mendapat suami juga seorang raja. Wow. Ya aku pikir itu bercandaan ya, soalnya kan yang sosmed ki mas, dan kita nggak pernah tatap muka nih orang yang ngomong siapa, nggak ngerti bentuk piye, latar belakangnya piye, aku nggak ngerti kan. Dan aku halah ki paling guyon nih karena lihat avaku di Instagram, foto profilnya seperti itu kan, mungkin dia cuman kayak mengarang-arang tok ki, berimajinasi, fantasi nedeknya emang ngono. Soalnya aku nggak tahu itu beneran apa enggak. Tapi nek awal-awal meneh ketika orang ngobrol sama aku nggak berani lihat, bahkan ada yang bilang, "Kowe ki kayak disegani orang gitu." Kenapa dikuahi sisan? Cuma disegani ya. Seret. Ya disegani diajeni lah katakanlah gitu. Loh kenapa? Aku kucil ngene, aku bocil ngene ngomongnya disegani, bentukan kok ngene lho, emang pantes gitu disegani ya. Aku paling bercanda kayak gitu. Ya orang ngerti, mungkin kan ada sesuatu di balikmu yang itu adalah
sosok atau apa yang bisa ya karismatik lah secara apa ya cakra yang jenengan punya itu jenengan bijaksana kan jenengan juga kenal jenengan juga baik dermawan juga kayak gitu menyantangan kayak gitu ringan tangan sih tapi nampar berarti jiwitan ya suka bersosial kayak gitu mementingkan orang lain ketimbang mementingkan diri sendiri jenengan memang baik oh ya. Tadi kan jenengan bilang foto profil jenengan kan dari udah lama ya udah pernah ganti kan foto profil IG WA kan itu kan kayak foto Ibu Ratu ya dress code-nya itu satu idol kayak gitu kan jenengan itu ngefan atau punya hal apa untuk jenengan terinspirasi mau foto pakai busana kayak gitu awalnya fans kayak dia tuh saya idolakan luar biasa dunia supranatural dia luar biasa wanita tapi luar biasa gitu. Emang yang jenengan ketahui tentang Ibu Ratu dulunya seperti apa? Kayak sang ngefans lihat dari TV atau dongeng atau apa? Bu ya mas, aku nggak ngerti ya. Kayak memang kayak dari dalam diriku itu tertarik aja gitu sama beliau. Padahal berarti tapi dulu jenengan udah tahu itu Ibu Kanjeng Ratu atau hanya ngefans aku suka pakai dress code yang warna hijau ini pakai anggun kayak seorang putri. Kalau masalah dress code ngikuti ketika aku sudah tertarik. Aku nggak ngerti sih. Bisa dijelasin secara kalimat ya. Dari kecil soalnya, aku tertarik dengan beliau. Meskipun dulu ada yang cerita rakyat, itu kan ada tuh di TV itu kan. Kan banyak banget tuh cerita rakyat. Kenapa aku tertariknya sama yang itu doang gitu loh. Dan ya kayak tertarik aja gitu. Nggak ngerti lah. Waktu aku ketemu sama guru supranatural tadi, guru spiritualku, itu kan foto di WhatsAppku itu aku pakai baju merah dengan muka galak. Aku kan pantas banget gini ya wajah galak pas foto. Merah ya. Tapi waktu itu sesinya foto buat cover album lagu. Nah, waktu lihat, loh, ini auramu metu banget, bilang gitu. Aura aslimu tuh kuat banget. Tapi kamu coba foto pakai bajunya beliau. Dress code-nya beliau komplit dari mahkota sampai bawah. Oke. Kan karena aku dia mas ya, jenenge wong awam, lah nanti kenapa-napa piye? Oke. Soalnya kan banyak banget nih yang udah pakai seperti itu terus ceritanya macam-macam lah ya. Bukti asli porak kan aku nggak tahu, tapi kan kita takut ya. Nggak apa-apa, ini mandat. Beliau yang nyuruh. Wih, aku wow gitu kan. Ya aku orang ngono juga sih mas. Ini cuma neng ini sih. Ekspresifnya gitu. Ya kaget. Loh, kok aku dikasih mandat? Kenapa gitu? Gitu kan penasaran. Udah wes pokok main itu berarti kamu kalau dikasih mandat artinya udah diizinkan. Dan kamu nanti tidak akan kenapa-napa. Oke, aku langsung gas toh mas. Aku ngulik rias sendiri lah. Pertama aku cari rias di Semarang. Menurutku dia paling bagus nih di Semarang. Rias Jawa loh iki sing kayak nganten-nganten Jawa gitu sampai paes-paes kan. Tak tanyain, enggak berani. Dia enggak berani. Duh kok enggak berani. Ya wes aku langsung taran ning Jogja langsung. Wes Jogja sing cedak, maksudnya yang sekalian di tempatnya gitu. Di Jogja aku dapat satu. Awalnya kayaknya mungkin pikirnya Mbak Egi make up biasa, orang sing piye-piye. Aku minta melatih asli. Semua aku minta asli. Terus bajunya dia nggak punya. Aku tapi bajunya nggak punya, cuma bisa make up. Oh yaudah, aku tak pinjem ke tempat lain. Aku nemu cuma yang keraton mas.
ning nggon lingkungan keraton. Enggak masuk keratonnya tapi di lingkungan keratonnya. Aku sewa gede berarti. Sewa di situ. Ning nggon cedek Taman Sari koyo ya. Sekitaran situ. Nah, aku pinjem. Udah dioling, agak sepuh sih ibu yang minjemin. Hati-hati ya, gitu toh. Oh iya bu, siap. Udah komplit tuh dari mahkota sampai bawah-bawah semuanya, selendang, warna hijau kabeh. Kan karena aku minta yang kemben mas. Yang kemben terus habis itu, iya bu nanti tak langsung, nanti kalau udah selesai langsung tak kembaliin. Udah, aku make up kayak ini Bantul nih salah sailingku Bantul. Terus aku di make up gitu. Karena aku tidur mas. Mau nih aku cerewet kan. Aku mau nih cahaya cerewet yo guyon ngono kae to. Terus tahu aku diem. Aku tuh diem. Padahal aku ngantuk kan. Mbak wedi. Mbak bangun mbak. Jangan diem aja. Bangun. Hah? Lama mbak. Bangun jangan diem aja aku takut. Ya siap. Ya udah aku bangun yuk kita ngobrol lagi. Aku tuh diem. Gak tahu ya mungkin kondisi diem itu kan neng aku tidur. Tapi neng dia nih kan aku nggak tahu itu aku kenapa. Tapi dia nggak mau bilang. Cuman aku dibangunin. Gue posisi panas banget loh mas. Panas banget wong siang-siang. Aku sampai sana tuh sekitar jam 9 jam 10 siang-siang. Pas makainya itu kan dari bawah dulu, dari jarik, kemben, terus baru selendang. melati sama mahkota. Pas mahkota udan, Terus panas. hujan deres, bres, dan kabeh, udah bingung kabeh udan. Terus pergi fotonya, rencananya itu fotonya indoor apa outdoor? Rencananya mau outdoor, jadinya indoor. Oh, gara-gara hujan itu? Hujan, wes dilepas. Bar gue udane mandek sik mas, mandek. Bar nemplek ning kepala terus mandek. Panas neng, karena aku ngelem mangan mie ayam sik tuh, neng tempat yang lebih make up. OTW itu hujan lagi sampai studio. Iki udan. Ya ora sih menurutku hujan itu berkah. Okay. Ya rezeki lah menurutku. Tidak apa. Hujan sampai ning gone foto. Tenan. Kan aku nggak ngerti ya karena kan menurutku ya foto wae aku. Nah, okay. Beda foto beda angle. Beda angle beda muka. Itu kan pasti koreonya kan jenengan tetap membawainya anggun. Anggun dan bijaksana. Kan aku pasti harus seperti itu. Apalagi sing tak bikin profil itu kan sing delulah selendangnya. Ya, biar tau. Dan itu kan diem gitu. Mukanya kan muka enggak galak. Kebetulan ora ngerti kenapa muka aku ora galak. Padahal biasanya aku di foto muka kecil galak, mbek ceria wes ngono tok. Tapi itu kayak bijaksana, anggun. Kok iso ya gitu loh. Terus dari sudut pandang guru spiritual yang jenengan setelah jenengan melewati pose foto kayak gitu apa? Ada komen atau ada apa kayak gitu? Ya aku langsung nunjukin toh. Aku ini fotonya apa namanya udah jadi gitu. Wah, happy iso persistenan karena dia udah pernah pernah lihat kan. Karena aku kan ngerti mas. Jadi ya aku seadanya aku. Ternyata itu luar biasa bagi orang yang udah pernah tahu. Wah banyak banget yang nanya, kok berani tuh, kok berani. Wah itu banyak banget pertanyaannya. Lah aku bisa jawab gimana? Ya aku cuma pikir, jawabku ya nggak apa kan, niatku cuma foto. Aku nggak berani bilang itu adalah mandat. Pasti nanti berkepanjangan kan pertanyaannya. Dan ada hal yang nggak boleh saya sampaikan gitu. Ya wes cukup, wes yang ngerti dan orang yang ngasih tahu itu yang tahu. Ya secara untuk logikanya kan jenengan ngefans ya. Artinya berusaha maksimal mungkin gimana caranya
hampir mirip dengan idolanya. Ya, betul sekali. Jiwanya kayak gitu. Betul sekali. Oh ya teman-teman channel review mistis, tadi sebelum kita on cam, tadi kan kita sebelumnya diskusi sama Mbak Resa. Ini ada foto yang diceritain sama Mbak Resa, ada foto sketsa gambar oleh Mbak Vina tadi selaku tim review mistis. Ini ada noni Belandanya, nanti kamera. Nah ini nanti noninya yang paling kanan, yang pakai cepol itu ya. Itu ya. Memang masih unyu ya. Unyu guys. Lalu yang di bawah ada Ibu Sri Mutinah. Surabaya 1950. Itu siapa? Ibu Sri tadi kan belum sempat keceritaan itu. Oh iya. Kalau tadi kan karena aku sebenarnya ada apa ya? Tahu sosok ini mengikuti jenengan dari lama. Tahu. Beberapa kalau ada nanti kan tadi udah cerita ya. Tapi nggak begitu jelas dari orang yang ngasih tahu. Maksudnya dia itu kapan datangnya, dari mana ngikutnya. Itu tuh orang-orang cuma ngasih tahu ada, katakanlah berarti udah sepuh ya, berarti mbah ya. Mbah itu ikut gitu kan. Cuman gitu toh, tapi nggak spesifik aku iki tapi energinya berarti positif ya, tujuannya sama kayak Noni Elena ya? Iya, tujuannya sama. Positif untuk menjaga, mengayomi jenengan ketika kemanapun itu. Dah, berarti nanti ada apa ya? Tadi kan juga sempat ngobrol dengan doinya ente yang pernah bercerita jenengan ketika tidur itu sebenarnya jenengan rasain tidur tapi sebenarnya kesurupan kayak gitu. Nanti di part berikutnya nanti kita panggil doi Mbak Resa, nanti kenalan juga nama beliau. Dia bukan doi. Bukan. Dia orang gila yang ambil di pinggir jalan. Ya nanti beliau ODGJ-nya Mbak Resa. Iya, emang ODGJ ya. Pengikut secara nyatanya. Oh iya, dia pengikut nyata. Pengikut nyatanya. Nggak serak nyata kan. Nanti kita tanya-tanya sama beliau apa yang dilihat beliau ketika Mbak Resa yang pas saat blank spot, pernah pingsan juga kayak gitu. Oke. Skip lah ya. Skip itu tadi lah. Ya untuk yang Mbah tadi kan karena Mbak Vina dia ikut dari Surabaya. Surabaya. Aku dulu pernah. Apa ini? Di Surabaya. Oh, saat perform di Surabaya. Ya katakanlah perform. Di tempat transit itu teman-teman pada ngomongin si Mbah ini. Ternyata dia mengganggu tidur. Yang tidur teman-teman itu. Nah, teman-teman transit itu kan pada istirahat kan. Mengganggu tidur hanya di kamar itu aja. Berarti beliau sosok Mbah itu, Mbah Sri Mutinah itu liatin wujudnya ke teman-temannya Mbak Resa. Liatin wujud enggak, tapi kayak dor-dor. Lemari nanti totok-totok lawang. Engko ono koper sing kegeser, engko apa. Tapi Mbak Resanya nggak ngerti ya? Enggak, aku cuek. Cuek ya? Apa saking capek tadi tidur lelap? Ya kan aku emang orang sing bodo amat. Apa meneh sing gitu ya? Kayak saya pikir positif way gitu loh. Halah paling gue kesandung sikil apa ono wong memang jahil notot-notot. Kebetulan kan aku nggak tidur di situ karena itu untuk musisi cowok-cowok. Jadi yang cewek kan nggak di situ kan. Nah waktu siang. Berarti satu hotel ya? Itu bukan hotel. Oh kayak tempat transit ya? Tempat transit ya. Katakanlah tempat transit dari tuan rumah lah. Nah itu ganggu gini bla 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 bla. Terus karena aku mungkin cuek kali ya mbak, terus tertarik gitu. Wah, saya kira mendeng apa-apa sampai luwih. Mungkin gitu kali. Ya tadi kan jenengan kan penyampaiannya kan jenengan punya daya magnet tuh makhluk gaib ya. Kalau dari analisa saya, ya mungkin mbah itu nyaman satu frekuensi sama Mbak Resa, akhirnya beliau ikut. Bisa jadi. Mungkin itu secara metafisikanya kan. Dianggap putune kali ya.
Mungkin gitu atau sakit iki putuku cilik ngene. Banyak yang nyakitin, banyak yang ghosting gitu. Tahu aja. Tapi kalau Mas Awan enggak lah. Oke. Jadi gini, Gimana, terus Pak? ada lagi Mas. Oke, aku tadi belum cerita ya. Oke. Ada 2 orang berbeda, cowok dan cewek, dan mereka nggak saling kenal. Yang satu dari Jawa Timur, yang satu dari Jawa Timur, sorry, dari pesisir Jawa Tengah, dan yang satu ya podo pesisir kabeh tapi sing siji kulon, sing siji etan ngulon ya, bener, sing siji kulon sing etan, dari barat sama dari timur, aku tengah-tengah Semarang. Dia itu tiba-tiba datang ke base campku, base camp tuh depan rumahku. Resa Lovers. Nah, base camp Resa Lovers. Awalnya tak pikir Resa Lovers, Mas. Yang datang pertama ini cewek dulu. Ternyata dia juga paham seperti itu. Oh, lebih peka ya, lebih peka atas hal-hal kayak gitu. Dia termasuknya juga yang cerita dari salah satu orang yang pernah aku temuin yang paham kayak gitu tuh. Sih. Udah, katanya dia juga disuruh oleh siapa saya juga nggak paham. Disuruh datang untuk jagain aku secara manusia. Oh iya. Secara manusianya. Memang dia beberapa kali ikut aku pas perform kemana-mana itu ikut. Terus mungkin karena aku tuh orang yang nggak gampang deket sama orang lain, Mas. Apalagi yang baru kenal. Cocok-cocokan lah ya, gampang-gampang angel. Kok bisa saya langsung cocok? Padahal aku memang kudu beberapa kali ketemu dulu baru bisa cocok kan. Jadi baru pertama datang langsung dia, mungkin karena sefrekuensi itu. Di awal pun dia nggak langsung bilang tentang hal itu. Dia berani ngomong tuh baru berapa hari di situ baru ngomong. Terus udah dia kayak merasa kayak tugas gue selesai. Udah menyampaikan ini dan udah mencoba melindungi gitu kan. Dia pulang. Berapa bulan kemudian datanglah yang si cowok. Kan tadi cewek sama cowok. Ini cowok. Ceweknya udah pulang duluan nih. Udah pulang. Berapa bulan kemudian udah habis pulang terus Andre datang cowok. Tiba-tiba tidur di base camp. Dan aku rak ngerti iki sopo. Ngerti-ngerti tekan ngarep omahku. Terus ngomong kepengen ketemu Mbak Resa karena diutus Umi. Umi ini siapa? Aku nggak paham sih, Mas. Saya coba sing tenang sih. Ini ngomong alon-alon nih siapa? Dan dia ngomong tuh sambil nangis. Kan kena kenal aku, Mas. Ngapain kena nangis aku gitu loh. Terus dia bilang, dia juga ikut waktu aku nyanyi. Aku main percaya, Mas. Posisi aku nyanyi, karena aku mesti pulang sih, turun dulu lah, katakanlah aku pulang dulu habis nyanyi terus aku pulang. On the way, tangga yang buat turun panggung. Itu kan dia bilang, Mbak aku dulu yang turun. Tenan dong den tipu, Mas. Den tipu. Kejeglong lu. Papane iki koyo nambles ngono. Iki percaya sih, mungkin kebetulan atau memang dia tahu. Habis itu makanya dia nyerobot untuk turun dulu ke stage ya. Nyerobot dulu. Terus di mobil, itu kan dia mau tak anterin pulang. Dia nggak mau, sambil nangis. Dan nangis sih dia ngomong suara cewek, Mas, padahal dia lanang loh. Oh iya. Tak pikir dia mabuk piye ngono ya. Dia tuh sadar bener-bener enggak tuh nangis. Di belakang tuh sambil bilang, aku kan nyetir, mau aku nih samping bilang, makanya Umi ki mesake mbek putuku iki dijahati terus karo wong, padahal dia kira ngopo-ngopo ora tau piye-piye karo wong. Dia nangis sambil nangis, Mas. Kayak Eden ya, maksudnya kayak kok ada sih yang sesayang ini sama aku, padahal
Dia nggak tahu. Dia nggak kenal saya. Dan yang merasuki dia pun aku nggak tahu itu siapa. Kok isu sampai nangis ya aku ini? Nangis, suaranya cewek, bilang, Umi ini sayang karo Resa. Beliau itu sampai bingung ki carane nglindungi putune ki piye ki. Sampai kok do jahati kabeh. Ora do jahati padahal dene yo ora ngerti apa-apa. Cah polos sing ora duwe pikiran sama sekali jahat sama orang. Padahal aku nggak pernah menunjukkan bahwa ki aku jahat ora lho mbek wong gitu. Kebaikanku pun aku mesti rak ngetok karena kan aku pengennya ben aku sing ngerti mbek Tuhan ngono lho. Biarkan Tuhan yang menilai itu nantinya seperti apa. Kok ki ono sing ngomong ini aku kaget tuh Mas. Lagi aku ya langsung jadi percaya kan. Nah, waktu dia tidur di base camp, kamarku ini kan ngadep ning base camp. Jadi base campku ini ada depan mbek omahku tuh Mas. Aku ngadep ning base camp. Aku merem. Aku balik badan buriku ki guling kan. Aku balik badan set ning kene ku langsung ono pocong. Pas saat ada orang itu ya? Ya, jadi dia itu tidurnya. Dia tuh tidurnya tuh nggak di kamar Mas. Tidur iki neng gone ngarep kamar mburi pintu utama. Tapi depan rumah ya base camp itu ya? Iya, tidur di base camp. Kamarnya kan jajaran ini, kamarnya. Sini toilet, dan sini pintu masuk utama. Dan dia tidurnya tuh di sini malang. Nek wong biyen ngomong kan nggak nyari omah itu harus tidur di pintu dan nggak pakai alas. Dia tidur gitu. Aku posisi malek ngene set. Aku merem ki langsung weruh pocong sing iji ono lemahe. Bener-bener masih baru basah. Aku langsung aku kaget tuh Mas. Aku pe turu ki kayak aduh ki turunan ayam merem meneh ora ya kena kan awet ya. Duh ki nek merem meneh ndak weruh meneh. Ora merem ya aku butuh turu. Tak paksa turu, aku berdoa dulu. Wes pokoknya aku pengen turu, aku pengen istirahat, aku ora pengen diganggu apapun. Besoknya tak samperi wong kuwi. Karena posisi aku merem ono pocong kuwi sebelah iki ono deknen. Jadi aku iso koyo nembus omah ngarepku ngono lho Mas. Sadar ndak sadar ya? Tak takoki. Mas, semalam sampean tidurnya di mana? Nek sini, Mbak. Ngapa, Mbak? Sampean kok ya weruh pocong. Wah, aku langsung batik tuh, Mas. Waduh, aduh percaya tapi aku baru dewi. Ternyata dia juga sama. Justru malah dia yang di situ sama itu kan. Jadi dia tidur kan bek pocong, bek poci pupuke. Analisanya si Masnya tersebut, pocong itu pertanda apa? Ada yang mau jahatin. Ya ya enak juga ya jadi orang terkenal ya Mbak ya. Banyak yang rasa ya. Aku wong Jawa mah. Iya. Sing ora wong Jawa kan sing di ngono ki. Sing kayak katakanlah mungkin dia logikanya lebih kuat daripada aku ya. Aku wong Jawa sing paling enggak tetap percaya nggak percaya itu pasti ada. Apalagi dengan darah orang Jogja. Ya kan? Serunya, makasih Mbak Res sudah menceritakan pengalaman mistisnya di channel Review Mistis ini. Di lain kesempatan nanti bisa cerita lagi. Aku yakin ceritanya masih banyak banget. Oke, thank you Sobat Mistis. Kali ini cerita Mbak Resa sangat kompleks, sangat banyak. Nanti tetap dipantau terus channel Review Mistis. Dan sekedar info, kalau teman-teman pendengar channel Review Mistis, kalau punya pengalaman mistis juga bisa cerita langsung, bisa kontak personnya di deskripsi di channel Review Mistis. Oke, thank you, salam rahayu, sekondalu, salam berbudaya.